Sedikit saya teringat Gus Dur ketika ditanya Gimana? mengenai satu tokoh. Gitu. Kalau menurut Gus Dur tokoh itu gimana? Ya dia kebaikannya banyak banget. Tapi dosanya lebih banyak lagi. Kan gitu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Gus Fuad Pleret, pengasuh Pondok Pesantren Raudatul Fatihah dalam Jalur Cinta Rofa. 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 Gus, kita akan membicarakan seorang manusia yang sangat legendaris dan paling ditakuti dan dibicarakan sampai sekarang. Sosok yang sangat misterius bernama Fir'aun. Nah, dalam sejarah Fir'aun itu adalah raja yang sangat memperhatikan rakyatnya. Jadi ketika Fir'aun berkuasa, itu rakyatnya sejahtera, makmur, negaranya maju. Nah, kemudian Fir'aun pernah membuat sebuah kebaikan yang mungkin banyak orang yang tidak menghargainya. Kebaikan dia adalah menyelamatkan bayi bernama Musa. Yang pada akhirnya kita tahu bahwa dalam sejarah kemudian Musa menjadi musuh Fir'aun. Artinya kalau dalam terminologi kebaikan itu Musa mendurhakai Fir'aun. Artinya kan akhirnya memusuhi Fir'aun, bahkan memerangi. Nah, ada seorang, ini guyonan seorang ulama gitu lah, seorang ustadz lah, bahwa Fir'aun itu sosok yang paling beruntung. Karena apa? Ketika dia meninggal, itu kan pengejaran terhadap Musa. Kalau di film kan dahsyat sekali itu, dalam filmnya itu. Kemudian Musa menyeberang laut dan Fir'aun mengikuti. Kemudian laut menutup kembali. Nah, ketika laut menutup kembali, bahkan ketika laut terbelah, Fir'aun sudah mengakui bahwa Tuhan itu ada. Jadi sebetulnya dia sudah bertobat, sadar bahwa ternyata ada Tuhan di sana. Nah, tapi kan kemudian kita tahu bahwa laut menutup dan dia meninggal. Nah, ulama ini, ustadz ini kemudian berkelakar bahwa Fir'aun itu husnul khotimah. Kenapa? Karena dia telah menanam kebaikan untuk sekian ratus ribu rakyatnya dan kemudian menanam kebaikan menyelamatkan Musa, maka Fir'aun kemudian akhirnya husnul khotimah. Katanya begitu. Nah, itu bagaimana itu? Ini kan menarik ini. Ya, ada sisi lain lah, ada tafsir lain gitu. Menarik itu. Kalau sebagai sebuah tafsir ya boleh saja. Ya. Tapi kalau kita bicara tafsir standar, kemudian kita baca ayat Quran itu kan ada di As-Syu'ara, ada di surat Yunus, ada di surat beberapa lagi ya. Jadi kan begini, Fir'aun itu mengatakan amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Saya beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Iya. Itu adalah ketika dia sakaratul maut. Nah, Ya, sakaratul maut itu dia sudah melihat akhirat. Padahal nanti di ayat lain di surat An-Nisa itu dijelaskan tobat itu pasti diterima Tuhan. Kalau orang itu belum melihat akhirat. Kalau udah melihat akhirat ya gimana? Wong ini tobat ini kaitannya iman dan tidak iman. Nah, iman itu kan belum melihat akhirat. iya. Dia percaya. Kalau udah melihat akhirat, kok terus baru percaya ya enggak lucu kan itu. Kan gini Gus. Ini kan kita lihat porsi keadilan lah. Bisa juga ya. Jadi kan sudah memberi maaf kepada rakyatnya. Saya jadi ingat Gus Dur. Buktinya kan negaranya makmur. Betul. Artinya kan dia dikenal bukan raja yang kejam. Maksudnya itu yang
membunuh jutaan rakyat lah. Enggak dikenal seperti itu Firaun. Yang dikenal di Firaun itu kan bagaimana negaranya makmur, maju. Nah, kesalahan dia kan ketika mengaku karena dia mungkin sanggup. Tapi dia juga membunuh semua bayi Bani Israel. Semua bayi itu kan laki-laki. setelah ada kabar bahwa akan ada bayi yang akan memerangi dia. Betul. Artinya sebelum itu kan tidak ada kejahatan itu. Artinya itu memberi manfaat banyak. Nah, kemudian kesalahan dia adalah ketika dia merasa bahwa dia sudah mampu membuat sebuah negara yang maju, kemudian merasa bahwa dia paling berkuasa dan merasa diri sebagai Tuhan. Kesalahan dia kan begitu. Kesalahan dia kan itu. Nah, kalau melihat porsi keadilan, apakah jadi jangan-jangan guyonan ulama ini benar nih? Tapi begini, ulama itu berpendapat seperti itu menandakan dia tidak cukup banyak membaca Quran atau malah tidak lengkap membaca Quran atau tafsirnya kan gitu. Jadi kalau misalnya begini, Fir'aun itu membuat kesejahteraan untuk rakyat, itu kan juga tafsir juga. Jadi kalau di dalam Al-Quran itu kan yang ditegaskan itu Fir'aun itu sosok yang mempertuhankan diri sendiri, kemudian apapun akan dia lakukan untuk apa yang dia mau kan gitu. Saya tadi makanya saya teringat Gus Dur ketika ditanya gimana? Mengenai satu tokoh gitu. Kalau menurut Gus Dur tokoh itu gimana? Ya dia kebaikannya banyak banget, tapi dosanya lebih banyak lagi kan gitu. Nah artinya bahkan di dalam Al-Quran itu secara tegas ditegaskan bahwa tobatnya Fir'aun itu ditolak. Kan gitu. Loh, ada ya, ayatnya itu jelas ada itu di dalam surat Yunus itu. Bahkan Tuhan itu melestarikan tubuhnya Fir'aun itu sebagai penanda untuk manusia jangan seperti ini kan gitu. Dan hari ini aku jaga tubuhmu supaya orang-orang generasi berikutnya bisa belajar dari kejahatanmu kan gitu. Jadi itu jelas gitu ya. Jadi kalau ya kadang-kadang kan begini ya, kita itu berspekulasi untuk mempertanyakan hal yang sudah menjadi mainstream gitu ya. Itu bagus sebagai sebuah bentuk kritis gitu ya, kekritisan agar kita lebih kuat lagi memahami kebenaran. Tapi kalau kita bicara yang mainstream itu ya sebenarnya seperti itu. Jadi Tuhan itu mengawetkan tubuh Fir'aun itu sebagai contoh untuk semua manusia, jangan kayak begitu, kan gitu. Dan atau bisa jadi dibalik gini. Jadi Tuhan mengawetkan tubuh Fir'aun supaya sebagai contoh bahwa meskipun dia melakukan kejahatan, ketika akhirnya bisa kudus. Enggak ada tafsir seperti itu. Enggak ada. Tafsir yang menarik itu begini, Mas Doni. Ketika ayat Quran itu turun, kisah tentang Fir'aun, sejarah tentang Fir'aun, itu hampir semua umat manusia di belahan bumi ini hanya tahu bahwa Fir'aun itu tenggelam. Itu aja. Kemudian tubuhnya di mana juga nggak tahu. Kemudian ketika ayat Quran itu turun, itu kita bisa rekonstruksi kira-kira publik itu menanggapinya, loh mana tubuhnya? Dan tubuh Fir'aun itu baru ditemukan pada abad ke-19. Nah itu, jadi konfirmasi Al-Quran bahwa tubuh Fir'aun itu masih utuh, tidak seperti mumi yang lain, itu terbukti berarti kalau Rasulullah itu abad ke-8, kemudian ditemukannya itu abad ke-19, berarti 11 abad kemudian baru terkonfirmasi ayat Quran itu. Gitu. Jadi kisah tentang Fir'aun itu sendiri misalnya di Taurat itu hanya diceritakan dia mati tenggelam karena mengejar tubuhnya gimana nggak diceritakan, nggak ada detailnya gitu. Hanya mati tenggelam, bahkan adegannya mengejar macam-macam nggak sedetail di Al-Quran kan. Dan pada abad ke-19 melalui penelitian yang bangsa arkeologi itu terbukti kebenaran Al-Quran bahwa tubuh Fir'aun ini kena hempasan air, pernah tenggelam macam-macam, tapi ajaibnya kok tidak rusak dan begini dan begitu gitu. Termasuk Laut Merah itu baru bisa direkonstruksi kira-kira abad ke-18-19 itu. Dulu kan nggak bisa. Nah, sekarang ini kan banyak sekali Fir'aun jadi-jadian. Nah, kita lihat sistem kekuasaan di negara kita
itu kan menciptakan Firaun baru. Nah, ini politik. Enggak gini, kita tarik lagi ke itu, ke soal bagaimana ketika orang meninggal itu kemudian husnul khotimah. Itu misterinya bagaimana? Bisa nggak orang yang sepanjang hidupnya berbuat jahat, kemudian ketika meninggal husnul khotimah bagus, artinya itu meninggal dengan baik lah. Ya, itu bisa nggak? Bisa aja, karena Tuhan itu semau-maunya kan. Tuhan maha semau-maunya. Maha semau-maunya. Dan gitu. itu bisa itu. Bisa aja. Jadi artinya orang sepanjang hidupnya berbuat jahat. Nah, kalau Tuhan mengendaki, ya bisa aja. Atau sebaliknya, bisa. Bisa juga. Orang berbuat baik, ya bisa aja. Lah Tuhan kan maha. Terus bagaimana itu porsi keadilannya bagaimana? Kalau orang berbuat baik terus menerus, kemudian ketika meninggal kok su'ul khotimah? Ya dia milik Tuhan, terserah Tuhan kan. Mau di su'ul apa mau di husnul. Nah, kan gitu. Tapi bagaimana cara menjaganya? Kadang-kadang itu begini, secara umum Tuhan itu bisa dipahami, kan itu. Ya, okay. Keadilan Tuhan itu, tapi harus dimengerti bahwa Tuhan itu bukan makhluk. Jadi ada batas pemahaman kita mengenai keadilan Tuhan, kan gitu. Tetapi semua itu Tuhan menjanjikan bahwa pada hari kiamat semuanya akan menjadi jelas terang benderang di mana letak keadilan Tuhan. Karena kadang-kadang data yang diinput manusia itu kan nggak lengkap. Ada data zahir tapi juga ada data batin dan seterusnya kita tidak tahu kan. Jadi kita kadang-kadang manusia itu kan terburu-buru menyimpulkan, oh berarti kalau begini Tuhan nggak adil, ya nanti dulu kan gitu tuh. Perspektif adil dan tidak adil Tuhan itu tidak bisa dengan seperti dimanusiakan kan gitu. Karena Tuhan ini laisa kamitslihi syai' kan itu. Tidak ada sesuatu pun yang sama. Tetapi kalau kita belajar mengenai sifat maha semau-maunya Tuhan, maha kuasanya Tuhan, mau berkehendaknya Tuhan, itu saja, itu semua itu mungkin. Semua itu boleh-boleh saja. Karena fa inna kataqdi wa la yuqda 'alaik. Engkaulah yang menentukan dan engkau tidak bisa didikte. Nah, gini. Tapi kan Tuhan maha belas kasih, maha dan seterusnya kan gitu. Nah, ini kan ada seringkali di dalam pengajiannya, terutama ustadz-ustadz yang tradisional lah, bahwa ada mencontohkan seorang penjahat, perampok lah, pembunuh, pemerkosa, pokoknya lengkap lah. Nah, kemudian ketika mau meninggal dia menolong seekor anjing yang kehausan. Itu pelacur. Oh, pelacur ya? Pelacur. Nah, itu seluruh dosanya itu kemudian hapus. Kemudian dia katanya masuk surga loh. Iya. Terus gimana? Jadi penjelasannya begini, si pelacur itu tidak akan mungkin menolong anjing yang kehausan, kecuali dia memang ada bakat-bakat baik, ada track record yang dia lakukan. Ada ini kebaikan, kan cuma, ada kebaikan yang tidak kita tahu gitu. Iya, tidak mungkin dong. Apa orang tiba-tiba menolong hanya anjing yang kehausan aja ditolong, kecuali dia itu memang ada track recordnya dan seterusnya. Bahwa dia pezina, iya. Itu tafsirnya yang pertama begitu. Yang kedua, gara-gara dia, tafsir berikutnya ya, gara-gara dia menolong anjing, itu membuat dia ketagihan untuk berbuat baik, sehingga sebelum meninggal dia sudah menebus semua kesalahannya, kan gitu. Jadi nggak langsung. Berarti juga bisa kebalikannya, misalnya orang berbuat baik terus, nah kemudian su'ul khotimah berarti mungkin ada kejahatan. Iya. Siapa tahu ada kejahatan besar yang sebenarnya kita nggak tahu. Yang kita nggak tahu. Betul. Itu kan kalau contohnya kan di zaman Nabi Musa itu ada ulama namanya Barseso kan. Barseso yang begitu hebat yang malaikat aja kagum kan. Ahli ibadah itu. Ahli ibadah luar biasa dan akhirnya su'ul khotimah. Itu kenapa itu? Ya ceritanya panjang tetapi intinya kan begini. Apa yang moral dari cerita itu, pesan dari cerita itu, kalau Tuhan berkehendak siapa yang bisa menghalangi? Karena toh kita itu semua punya Tuhan kan gitu. Ya saya punya ini mau saya begini kan ya terserah saya. Mau saya injak, mau saya lempar ya terserah kan. Masa ini mau protes? Kan itu, apa bisa protes juga? Kan nggak bisa juga. Tapi kan mestinya kan ada rasionalisasinya. Ada. Artinya kan supaya kita bisa menerima gitu. Yang tadi soal kisah ahli ibadah itu kira-kira apa? Ada nggak keterangan ulama-ulama atau kiai-kiai yang menafsirkan sebabnya ini gitu loh? Sejauh ini atau karena sombong atau apa gitu loh? Nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali, mulai kata saya kagum. Itu moral dari cerita itu tadi maha kuasanya Tuhan. Jadi artinya hamba itu tetaplah hamba, kan gitu.
Jadi jangan, misalnya kan kadang-kadang begini, ada satu sekte atau ada satu pendapat, aku sudah sholat, maka wajib Tuhan wajib memasukkan saya ke surga. Loh, emang siapa Tuhan, emang siapa lo, kan gitu. Iya, iya, oke. Karena itu nanti kaitannya juga dengan maha kehendak, berkehendaknya Tuhan, juga maha belas kasihnya Tuhan. Kan gitu. Ini Barseso itu cerita, misalnya sekarang moral cerita yang kita terima, itu Barseso su'ul khatimah. Ya di akhirat nanti ya terserah Tuhan juga. Tuhan tiba-tiba mengubah kehendaknya ya terserah juga kan. Artinya itu ada hal-hal yang manusia itu tidak akan mungkin bisa menjangkau kan gitu. Ada keterbatasan manusia kalau berhadapan dengan Sang Pencipta. Intinya kan cuma begitu. Dan itu supaya kita itu menyerahkan gitu. Menyerah itu maksudnya jangan pernah ada keinginan untuk menjadi saingan Tuhan atau mengatur Tuhan, kira-kira kayak gitu loh. Nah, untuk menjaga supaya Tuhan belas kasih sama kita itu bagaimana? Ya, irhamu man fil ar yarhamukumullah wa man fis sama, kata Nabi. Sayangi aja makhluk Tuhan yang di bumi, maka Tuhan itu dan bersama makhluknya yang di langit, para malaikat sayang sama kamu kan gitu. Apa yang kita lakukan terhadap makhluk Allah, itu Allah akan melakukan itu kepada kita. Oke. Gitu. Baik, terima kasih Gus Fuad Baret. Jalur Cinta Rofa. Kita akan ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.